Iya kan, nggak boleh ketemu orang lain itu stres nggak kita? Stres malahan ya, makanya ya insya Allah gitu ya, insya Allah ke depan pandemi sudah berlalu. Ya, jadi jangan di jarak-jarak. Saya malah senang di Tangerang Pak. Saya jadi waktu kemarin katanya ada zona hitam, zona merah, zona hijau itu saya nggak ada urusan. Ya sebelum ada PCR, yang waktu itu PCR di atas 1 juta saja, saya masih bergerak. Saya masih ke Makassar. Dan itu saya mengalami sendiri Pak. Naik pesawat, satu pesawat itu yang orang pribuminya cuma sekitar 10 orang. Itu dari ujung depan sampai ujung belakang Cina semua. Saya merasa saya kayak lagi di Cina. Daripada orang Cina yang di Indonesia, lebih merasa saya orang Indonesia yang rasanya seperti di Cina. Saya kebetulan duduk joknya bagian tengah lagi. Kanan saya Cina, kiri saya juga Cina, depan belakangnya juga orang Cina. Dan itu saya alami 5 kali Pak. 2 kali ke Makassar, 1 kali ke Batam, 1 kali ke Pekanbaru, dan 1 kali ke Lampung. Itu bukan 1 kali saya alami, 5 kali begitu terus. Nah sudah 5 kali, kali ke-6 saya dapat pasien orang Kiara Condong, tapi dia bisnisnya di Makassar. Terus saya bilang, Pak, antum kalau ke Makassar itu naik pesawat bareng orang Cina enggak? Enggak, Zat. Kok bisa enggak? Dari mana naiknya? Dari Cengkareng. Loh, Pak, antum enggak, saya sama Cina terus. Nah dia tanya, Zat naiknya apa? Saya naik Lion. Oh iya, Lion itu sudah booking, sudah ada perjanjian dengan Cina. Jadi dari jam 6 sampai jam 9 asal itu Lion pasti penuh sama orang Cina. Oh gitu, kalau tahu begitu saya nggak mau naik Lion lagi. Akhirnya saya buktikan Pak, pakai Citylink, pakai Batik Air, benar tuh, nggak sama Cina. Ya, jadi yang namanya Cina masuk ke Indonesia itu nyata. Cuma saya sudah mikir dari awal, nggak berani bikin video. Karena teman-teman yang bikin video kemudian di-up ke FB itu bermasalah. Ya makanya saya ya di majalah. Ya, tapi alhamdulillah saya tidak pernah, ya walaupun di antigen atau PCR, saya nggak bisa ngitung, mungkin lebih dari 20 kali saya dicolok-colok hidung gitu ya, atau diambil darahnya antigen PCR itu belum pernah sekalipun saya dinyatakan positif. Ya, setiap kali sampai ke Surabaya, waktu itu kan Surabaya zona hitam gitu. Zona hitam Surabaya, 1 pekan setelah Surabaya saya ke Lampung. Nah ini Lampung ini yang membuat saya ditahan kurang lebih 2 jam lah di bandara, nggak bisa keluar diinterogasi karena saya baru dari zona hitam. Kemudian yang kedua ini yang paling ketat itu Banjarmasin. Jadi sebetulnya saya tidak mau ke Banjarmasin, saya mau ke Balikpapan. Nah saya beli tiketnya itu Balikpapan Bu. Tapi karena Balikpapannya itu di lockdown, ya kemudian saya ya sudah, saya nggak jadi nih Pak, tapi Banjarmasin jadi loh. Ada nggak rutenya ke Banjarmasin? Ya sudah, kalau Banjarmasin jadi saya ke Banjarmasin gitu. Tapi tiketnya Balikpapan gitu. Dan dari Jakarta ke Banjarmasin itu ada 5 lapis pemeriksaan. Ya, jadi udah mulai ketat banget. Itu masuk pertama cek lagi, tanya-tanya lagi, kamu dari mana? Ini kan diikatnya aku dari Surabaya, ya. Surabaya zona hitam. Coba sini dulu. Yang lain udah pada keluar, saya belum Pak. Ya, habis yang ini masuk ada pemeriksaan lagi. Yang kedua, aduh capek Masya Allah. Untungnya apa? Saya paling stres, terus terang stres. Itu di bandara ada ruangan yang tulisannya gede. Tulisannya apa Bu? Ruang karantina. Ya untung suhu tubuh ini yang jadi kata kunci adalah suhu tubuh. Makanya kalau kita stres, tempatnya jauh jangan lari. Ya saya diem, jalannya santai supaya kena AC. Karena saya tahu kalau saya lari, kemudian saya pikirannya juga stres, pasti suhu tubuh saya akan naik di atas 38. Yang pertama kali dilihat itu. Ya, tapi kalau itunya di bawah 38, suhunya 36 gitu ya, diinterogasi kita masih bisa jawab. Tapi kalau suhunya di atas 38, 39 atau 40, nggak ada interogasi, langsung masuk ruang karantina.
Ya makanya saya sengaja itu, pasti panas orang itu. Ya rata-rata yang dimasukin ke ruangan situ karena dia panik. Jauh ini sebentar lagi ini, akhirnya dia lari. Nah, apa suhu tubuhnya? Nah, begitu diketik 39 langsung, nggak ada tanya-tanyaan lagi. Ya kalau saya enggak, saya tik 35 atau 36. Itu alhamdulillah 5 kali lapis pemeriksaan itu nggak nyampe 38. Padahal dari yang pertama ke yang kedua itu stresnya nambah. Jadi habis diinterogasi kan stres ya, kejegan ya. Maka saya jalannya pelan, Pak. Kalau saya jalannya cepat pasti tambah naik suhunya, dan saya sengaja mendekati sumber-sumber AC. Ya kalau ada AC saya deketin. Kalau ini semprotannya kuat saya diam di situ. Diam sekitar 1 menit baru jalan lagi. Pelan supaya suhu tubuh saya turun. Karena yang pertama kali saya temukan ketika mau ditanya itu suhu. Tips dulu. Tips kalau yang lari dahuluin saya, tip 38 langsung bawa, nggak pakai tanya-tanya lagi. Kalau saya tip 36, deg-degan juga tuh pas lihat alat itu tuh. Jangan-jangan tangan saya, karena tangan saya kenain aja sekalian ke AC itu. Tangan itu pasti dicek ya, saya kenain atau kening. Jadi tangan sama kening itu sengaja saya paparin. Kalau dari atas saya diem supaya dingin. Begitu tut di sini 36, tut di sini 36 gitu. Jangan sampai ke 38. Karena kalau 38 masuk. Ya alhamdulillahnya sekarang udah nggak kayak gitu ya. Tapi mungkin kalau barangkali ada gelombang kedua lah, corona, covid atau apalagi yang baru tuh Omikron ya. Nah jadi ibu bapak atau apa namanya ke Indomaret atau apa itu kadang-kadang kita tidak ada kepentingan untuk beli barang, Pak. Ya jadi saya kadang masuk ke Indomaret itu untuk terpapar AC. Kenapa? Karena kalau mau masuk perumahan, saya kadang-kadang disuruh nganter herbal kan ke perumahan itu stres juga karena setiap mau masuk pintu disemprot gitu kan. Aduh kalau nggak disemprot apa namanya nggak bisa masuk. Kalau mau masuk disemprot kan kita butuh karena kita jualan herbal ya. Dan yang belinya pun gitu walaupun dia teman dekat tuh sebenarnya. Itu Ustaz, maaf ya barangnya digantungin di sini. Barangnya saya gantungin terus saya mundur baru dia maju. Ustaz maaf ya uangnya di sini digantungin juga sama saya ini mundur gitu ya. Begitu barangnya diambil disemprot baru dia buka gitu. Waduh masya Allah. Tapi kalau ke orang lain selain saya disemprot juga orangnya, Pak. Wah untung dia masih menghargai saya. Disemprot. Tapi saya biasanya kalau kan Indomaret tetap buka tuh meskipun ada prokes jaga jarak saya masuk itu supaya apa terpapar AC dulu. Jadi sebelum masuk ke pokoknya setiap ada pemeriksaan kita cari Indomaret dulu. Kalau ada AC diam di situ. Walaupun cuma sekedar beli air mineral atau permen gitu ya. Yang penting itu kita selamat dari suhu tubuh. Ya mau di PCR mau di vaksin atau apapun kalau suhu tubuhnya di atas 38 percuma saja. Tetap akan dikarantina, Pak. Dan nggak main-main. Kenapa? Kita jangan sampai masuk karantina. Karena karantina itu 14 hari. Ngeri nggak coba? Coba saya orang Bandung di karantina di Banjarmasin 14 hari gimana? HP disita. Nggak bisa kontak sama anak istri. Gimana rasanya coba? Ya, apalagi dulu sempat saya udah di Batam. Itu sudah ada peserta dari Singapura. Jadi saya harus ke Singapura sebetulnya. Untungnya orang-orang yang mau belajar sama saya itu bisa ke Batam. Ya tadinya saya yang disuruh masuk ke Singapura. Tapi teman-teman udah takut, kalau aku sampai nggak pulang ke rumah 14 hari di Singapura ini bahaya. Bahaya pertama waktunya lama kan, dan Singapura beda dengan Indonesia. Apa? Perharinya dikenakan biaya 1 juta. Kalau 14 hari berarti berapa? 14 juta. Siapa yang mau nanggung kan gitu? Ya, tapi alhamdulillah yang dari Singapura bisa masuk ke Batam. Nah, sehingga bisa ketemu dengan kita. Nah, jadi itu trik ya, Ibu Bapak sekalian. Apa namanya? Hindari tubuh kita itu suhunya di atas 38. Itu kalau ada pandemi lagi katanya sih. Kadang ada dan sekarang statusnya diganti. Tadinya pandemi jadi apa? Endemi. Endemi itu daerah seperti saya waktu ke Pekanbaru itu tidak lockdown. Pulang dari Pekanbaru